Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Rampola. Saya atas nama Linda Ante. Anugerah Teresa. Saya atas nama Rizky Ramadhani. Saya atas nama Ibu Paraini. Saya atas nama Alexis Rohita. Saya atas nama Rika Sarah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kalitik 1 di mana membahas tentang pengalaman di sekolah dan dapat juga mengenai analisis kasus. Ya, ada pun pada LK 2 di mana kita belajar dari pengalaman kami di sini bahwa di mana dari pengalaman kami di sekolah ternyata untuk menjadi guru teladan dan bukan sebagai masalah dari murid-muridnya itu adalah guru itu memberikan sebuah motivasi bagaimana dia peduli, bagaimana dia menghargai, memberikan suatu keadilan terhadap murid-muridnya. Dan disinilah pengaruh dari pembelajaran sosial emosional di mana ada self awareness-nya, kemudian ada self manajemennya, social awareness, kemudian ada juga relationship skill dan kemudian ada responsibility social movement-nya. Kemudian lanjut ke kedua. Oke, baik, terkait dengan lembar kerja 2.2, di mana lembar kerja tersebut terdapat sebuah kasus yang mana guru menunjukkan self-awareness dan juga self-management dengan mengendalikan emosi. Kemudian selanjutnya ada social awareness, di mana guru mempertimbangkan perasaan dan juga kondisi murid. Selanjutnya ada relationship skill, di mana guru menjaga hubungan baik antar siswa. Dan juga yang terakhir ada responsible decision making, di mana guru melalui pengambilan keputusan itu tidak hanya sekadar menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk melakukan perubahan atau memperbaiki masalah yang telah diperbuat itu. Dan kemudian ada LK 2.3 yaitu yang merangkum dari LK 2.1 dan LK 2.2, di mana di situ kami belajar bagaimana ada tantangan dari pembelajaran yang di sekolah, kemudian bagaimana solusi yang diberikannya itu, dan kami di sini menemukan kasus nyata di sekolah, yaitu di mana ada seorang murid saat itu dikenal tidak suka belajar dan selalu mengganggu teman-temannya. Nah, kemudian ketika pembagian kelompok, murid ini tidak ada yang mau satu kelompok dengan dia. Jadi pada saat itu kami memutuskan untuk dia diberikan tugas sendiri, jadi dia tidak melakukan kerja kelompok, dan saat itulah dia menangis. Jadi respon dia pada saat itu menangis, dan bagaimana solusinya nanti kami jelaskan secara lebih rinci. Mungkin itulah dari kami. Kami persilakan kepada teman-teman kalian untuk datang bertanya. Mungkin ada yang ini agak kecil. Kalau mungkin yang penjelasan lengkapnya tinggal scan di sini. Ada terkait dengan studi kasus nyata kami di sini. Mungkin bisa dilihat. Ya. Dan tentunya ini mencoba Siapa ini teman-teman? Ini dari kelompok kira-kira apa yang bisa didapat karena yang saya dapat sendiri itu mengenai pendidikan dari kelompok ada mengenai atau masing-masing seperti apa. Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Nah, dari film Laskar Pelangi kami sendiri
belajar bahwa menjadi seorang guru itu memerlukan sesuatu pertahanan diri, memberikan kita kita belajar dari rumus dimana dia mempertahankan muridnya, sekolahnya, walaupun waktu itu sudah mau roboh, dan dimana dia juga memberikan pembelajaran sosial-emosionalnya, dan bagaimana akhirnya ketika murid-murid tersebut melihat walaupun hanya satu atau beberapa murid tersebut, mungkin teman-teman sudah melihatnya sampai akhir satu atau dua muridnya yang besar itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, jauh menjadi bagian dari proses mereka menuju kesuksesan tersebut. Hasan jawaban dari jadi dari kasus Sahlan itu kami juga mengambil pelajaran bahwa guru itu perlu ikhlas dan pengorbanan yang besar. Saya melihat dari saat yang sama juga ada penawaran dari sekolah yang besar itu untuk tapi lulus bagi pemilih untuk bertahan di sekolah tersebut. Situ adanya pengorbanan dari guru. Baik, terima kasih atas perhatian dan saya kira ini berkaitan dengan studi kasus yang kalian alami sendiri di DPR. Di sini saya lihat bahwa ada siswa yang pada saat kalian mengajar, siswa sering mengganggu teman-temannya. Dan konsekuensi yang kalian berikan itu membiarkannya bekerja seorang diri. Nah, bagaimana respon murid tersebut pada saat diberikan hukuman tersebut? Baik, terima kasih akhirnya. Jadi kasus tersebut sangat menarik bagi kami karena kami alami sendiri. Jadi ada pun respon dari orang murid tersebut itu adalah menangis. Nah, bagaimana solusinya ketika dia setelah itu menangis? Kami berkoordinasi dengan guru pamong, dan guru pamong memberikan kami arahan bahwa ini memang seperti itu adanya. Namun kita berikan kesempatan jadi teman-teman juga kita ajarkan untuk menerima dia apa adanya dan memberikan pendekatan personal kepada murid ini. Mungkin ada suatu latar belakang dia dan menjadi seperti itu. Saya sangat setuju ya, misalnya dia kurang yang sana, artinya dia tidak langsung menghakimi siswa tersebut, tetapi dia memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia menasihatinya secara pribadi, tidak langsung di depan teman-temannya, sehingga itu tidak menimbulkan trauma yang mendalam dari siswa tersebut. Akhirnya dari kesalahan tersebut, siswa tersebut mempelajarinya dan kemudian dia kembali dan mengucapkan terima kasih kepada guru tersebut karena memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang dia lakukan dan juga dari kembali. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya berkunjung di galeri kami. Kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.